Halo semuanya, apa kabar? Semoga kamu dalam keadaan sehat dan baik ya. Pada video kali ini kita akan belajar matematika SMP kelas 9 bersama saya Irwan Ginting dengan materi bentuk akar. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah 1. Menyederhanakan bentuk akar. 2. Melakukan operasi bilangan real yang melibatkan bentuk akar. Nah, kita langsung saja masuk ke materinya, bentuk akar. Apa itu bentuk akar? Bentuk akar adalah akar dari suatu bilangan rasional yang hasilnya bukan bilangan rasional. Jadi kata kuncinya adalah bilangan rasional dan bukan bilangan rasional. Apa itu bilangan rasional? Nah, perhatikan, bilangan rasional adalah bilangan yang dapat kita nyatakan dalam bentuk A per B atau pecahan, ya, di mana A dan B-nya adalah bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Perhatikan contoh bilangan rasional. Yang pertama adalah 3. 3 merupakan bilangan rasional. Kenapa? Karena 3 dapat dinyatakan dalam bentuk 6 per 2. Di mana 6 per 2 sudah dalam bentuk A per B pecahan, atau 9 per 3 atau 18 per 6 dan sebagainya. Begitu juga bagian yang kedua 0,3. Pecahan ini juga merupakan bilangan rasional karena dapat kita nyatakan dalam bentuk 3 per 10 dalam bentuk pecahan. A-nya adalah 3 dan B-nya adalah 10. Bagian C 6 per 11, ini cukup jelas ya. 6 per 11 di mana A-nya 6 dan B-nya adalah 11 dan juga merupakan bilangan rasional. Bagaimana kalau dia bilangan desimal seperti ini 0,333 dan seterusnya? 0,333 ini juga merupakan bilangan rasional. Kenapa? Karena bisa kita nyatakan dalam bentuk A per B, yaitu adalah dalam bentuk pecahan 1 per 3. Perhatikan lagi contoh yang berikut. Akar 4. Akar 4 kita tahu hasilnya adalah 2. Akar 9, 3. Akar 1 per 9 adalah 1 per 3. Sekarang kita perhatikan bilangan yang ada di rumah akar ini ya. Ada 4, ada 9, dan 1 per 9. Ini merupakan bilangan rasional ya. Kemudian kita lihat juga hasil akarnya. Kita lihat hasil akarnya 2. 3 dan 1 per 3. 2, 3 dan 1 per 3 juga merupakan bilangan rasional. Jadi apakah ini merupakan bentuk akar? Tidak, karena bentuk akar tadi adalah akar dari suatu bilangan rasional yang hasilnya bukan bilangan rasional. Sementara kita dapat hasilnya juga merupakan bilangan rasional. Sehingga kesimpulannya adalah akar 9, akar 4, dan akar 1 per 9 bukan bentuk akar. Jadi bagaimana yang bentuk akar itu? Perhatikan berikut. Akar 2, kita tahu bahwasannya akar 2 hasilnya adalah 1,4142 dan seterusnya. Akar 3 adalah 1,73205 dan seterusnya. Akar 1 per 7 adalah 0,14285 dan seterusnya. Kita lihat bilangan yang ada di rumah akar ini, yaitu 2, 3, dan 1 per 7 tadi sudah merupakan bilangan rasional. Sekarang kita lihat hasilnya. Hasil akar 2 1,4142, akar 3 1,7320, akar 1 per 7 0,14285 dan seterusnya. Nah, kita lihat hasil-hasilnya ini termasuk bukan bilangan rasional ya. Maka kesimpulannya adalah akar 2, akar 3, dan akar 1 per 7 merupakan bentuk akar karena hasilnya merupakan bukan bilangan rasional atau nanti disebut bilangan irasional. Kita perhatikan contoh berikutnya. Ayo kita amati. Ini adalah masalah kontekstual dalam kehidupan sehari-hari. Tina mempunyai selembar kain berbentuk persegi dengan luasnya adalah 14.400 cm². Untuk membuat taplak meja. Untuk mempercantik taplak, Tina akan menambah renda di sekeliling taplak. Berapa meter panjang minimal renda yang diperlukan si Tina?
Nah, untuk membantu Tina, kita harus mengetahui dulu panjang sisi persegi agar kita dapat menghitung keliling taplak meja tersebut, bukan? Iya. Misal, panjang sisi kainnya adalah A cm. Luas kain tersebut adalah 14.400. Kita tahu bahwasanya luas persegi adalah A dikali A atau A kuadrat ya. A kuadrat itu luasnya bernilai 14.400. Sehingga untuk mencari nilai A ini adalah kita akarkan akar 14.400. Berapalah bilangannya yang kembar ya, kita menghasilkan dia 14.400. Iya, tepat sekali, yaitu 120. Kenapa? Karena 120 dikali 120 adalah 14.400, atau 120 kuadrat sama dengan 14.400. Dengan demikian tadi panjang sisinya persegi tersebut adalah 120 cm. Karena kita mencari kelilingnya, maka kita kalikan dengan 4. 4 dikali dengan 120 sama dengan 480 cm. Jadi panjang minimal renda yang diperlukan adalah 480 cm atau 4,8 meter. Ya, inilah dia konsep sehari-hari mengenai bentuk akar. Nah, perhatikan lagi berikut. Apabila ada suatu bilangan A pangkat N ini sama dengan B, maka akar pangkat N dari B ini adalah hasilnya sama dengan A. Ya, contohnya 5 pangkat 2. 5 pangkat 2 hasilnya adalah 25, karena 5 kali 5 adalah 25. Maka akar pangkat 2 dari 25 sama dengan 5. Ya. Begitu juga dengan 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu adalah 8. Maka akar pangkat 3 dari 8 bernilai 2. Karena 2 kali 2 kali 2 bernilai 8. 3 pangkat 3 sama dengan 27 ya. 3 dikali 3 dikali 3 sama dengan 27. Akar pangkat 3 dari 27 yaitu 3. Karena 3 kali 3 kali 3 sama dengan 27. Berikutnya adalah 88 pangkat 2. 88 pangkat 2 sama dengan 8 dikali 8 yaitu 64. Maka akar pangkat 2 dari 64 adalah 8. Berikutnya ya, untuk nanti contoh-contoh berikutnya, apabila ada akar pangkat 2 dari B sama dengan A, ini bisa dibaca menjadi akar B saja ya. Akar B saja, tapi tersirat dia bilangan 2 di dalam bentuk akar ini, akar pangkat 2. Itu adalah nilai A. Baiklah, kita masuk ke contoh menyederhanakan bentuk akar. Contoh yang pertama, akar 32 dan yang kedua adalah akar 98. Oke, untuk menyederhanakan bentuk akar ini kita harus mengingat dulu bilangan-bilangan kuadrat yang sudah dipelajari pada kelas 7 ya, dimana 1 pangkat 2 adalah 1 kali 1 sama dengan 1. 2 pangkat 2 adalah 2 kali 2 sama dengan 4. 3 pangkat 2 adalah 3 kali 3 sama dengan 9. 4 pangkat 2 sama dengan 4 kali 4 sama dengan 16. 5 pangkat 2 sama dengan 5 kali 5 sama dengan 25. 6 pangkat 2 sama dengan 6 kali 6 36. 7 pangkat 2 sama dengan 7 kali 7 sama dengan 49. 8 pangkat 2 sama dengan 8 kali 8 sama dengan 64. 9 pangkat 2 sama dengan 9 kali 9 sama dengan 81 dan seterusnya. Nah, bilangan-bilangan kuadrat inilah yang merupakan kata kunci untuk bisa kita menyederhanakan bentuk akar ya. Dengan catatan kita cari bilangan kuadrat yang terbesar faktor daripada akar tersebut. Contoh yang pertama, akar 32. Akar 32 ini kita faktorkan bisa jadi 16 kali 2. Kenapa 16 kali 2? Karena kita ambil bilangan kuadrat yang terbesar lah pembaginya, faktornya ya, yaitu 16. 16 dikali 2 hasilnya 32 kan? Maka kita pisahkanlah rumah akarnya ya. Akar 16 dikali dengan akar 2.
akar 16 itu bernilai 4 dan akar 2 ini merupakan bentuk akar ya, tidak bisa kita sederhanakan, maka hasilnya adalah 4 akar 2. Contoh yang kedua, akar 98. Akar 98 kita faktorkan juga, kita cari bilangan kuadrat mana yang terbesar pembaginya, yaitu berapa? Iya, tepat 49 kan, 49 dikali 2. 49 kali 2 hasilnya 98, ya kan? Maka kita carilah, kita pisahkan rumah akarnya. Akar pangkat 2 dari 49 dikali dengan akar pangkat 2 dari 2. Akar pangkat 2 dari 49 adalah 7 dan akar pangkat 2 dari 2 adalah akar 2. Ya, sehingga kita peroleh 7 akar 2. Ayo kita coba. Ya, ini contoh berikutnya. Ayo kita coba. Kita lihat sekarang anak-anak semua ya, akar 12. Akar 12 ini kan bisa faktornya tadi adalah bisa Bapak bagikan menjadi 4 dikali dengan 3. Ya, 4 dikali dengan 3. 4 dikali dengan 3. Maka kita pisahkan akar 4 adalah 2 dan akar 3 adalah akar 3. Maka akar 12 ini sama dengan 2 akar 3. Begitu juga akar 45 ya, langsung saja Bapak bikin. Berasal dari 9 dikali dengan 5. 9 kali 5, 45. Akar 9, 3 dan akar 5 tetap bilangan akar. Ya. Begitu juga dengan akar 108. Akar 108 bisa kita pecah menjadi 36 dikali 3. Akar 36 adalah 6 dan akar 3 tetap adalah akar 3. Ya. Kemudian 2 akar 75. Sekarang akar yang di dalam rumah akar kita perhatikan. Akar 75 itu berasal dari 25 dikali 3. Akar 25 adalah 5 dan akar 3 adalah akar 3. 2 kali 5 sama dengan 10. 10 akar 3. Ya, semoga dengan contoh ini kamu sudah semakin memahaminya. Sekarang lanjut lagi kita menyederhanakan perkalian bentuk akar. Ya, ini ada beberapa sifatnya. Yang pertama, jika ada B bilangan positif maka berlaku 1. Kalau B tambah akar A tambah C akar A ini menjadi B tambah C akar A. Ini sama seperti bentuk aljabar yang kemarin kita pelajari di kelas 8 mengenai suku-suku sejenis, yang dimana yang sejenis dia bisa ditambahkan. Ini juga seperti itu, suku sejenis sama-sama punya akar A. Maka kalau ini kemarin kita bicara di kelas 8 mengenai koefisien, maka koefisien B dikurang C ini bisa kita kurangkan karena sama-sama akar A. Ya. Kemudian kalau bila ada akar A dikali B, ini kita pisah rumah akarnya. Akar A dikali dengan akar B. Apabila ada nanti B akar A dikali C akar D, maka kita kalikanlah bilangan yang di luar rumah akar, B dikali C, dan di dalam rumah akar kita satukan menjadi A dikali D. Kemudian yang kelima adalah akar A per B. Akar A per B ini sama dengan akar A dipisah rumah akarnya juga ya, dibagi dengan akar B. Untuk A lebih besar 0 dan B lebih besar dari 0. Oke, kita perhatikan contoh yang A. Kita sekarang menyederhanakan penjumlahan yang ada dalam bentuk akar. Akar 12 ditambah akar 27. Akar 12 ini bisa kita faktorkan menjadi akar 4 dikali 3. Ditambah akar 27 adalah 9 dikali dengan 3. Maka akar 4 kita pisah rumah akarnya. Begitu juga dengan akar 3. Akar 9 dan akar 3 kita pisah rumah akarnya. Akar 4 adalah hasilnya 2. Akar 3. Akar 9, 3. Akar 3. Maka seperti yang tadi sejenis ini kan sama-sama akar 3. Maka koefisiennya bisa kita tambahkan. 2 ditambah dengan 3. 2 tambah 3 sama dengan 5. 5 akar 3. Inilah bentuk sederhananya. Begitu juga contoh bagian B. Akar 8 ditambah akar 18
dikurang akar 32. Akar 8 kita pecah menjadi 4 kali 2. 18, 9 kali 2. 32, 16 dikali 2. Maka kita faktorkan ya, akar rumah akarnya kita pisahkan. Akar 4 kali dengan akar 2. Akar 9 dikali dengan akar 2. Akar 16 dikali dengan akar 2. Akar 4 hasilnya 2. Akar 9 hasilnya 3. Akar 16 hasilnya 4. Nah, kita lihat sudah semua dalam bentuk akar 2 kan? Sudah sejenis semua. Maka kita tinggal tambahkan. 2 ditambah 3 dikurang 4. 2 ditambah 3 adalah 5. 5 dikurang 4 adalah 1. Ya, 1 akar 2. 1 dikali akar 2 hasilnya adalah akar 2. Nah, berikutnya lagi ya, kita perhatikan contoh yang agak kompleks. 6 akar 24 bagi akar 8 dikali dengan 2 akar 3. 6 dikali akar 24. Akar 24 kita pecah menjadi 4 kali 6 ya. Akar 4 adalah 2. Akar 6 dibagi dengan akar 4 adalah 2 ya. 8 kita pecah menjadi 4 kali 2. Ini 2 akar 3 tetap karena sudah yang paling sederhana ya. Akar 4 adalah 2. Akar 4 adalah 2. Maka 6 kali 2 12 akar 6 dibagi dengan 2 akar 6 dikali dengan 2 akar 3. Sehingga diperoleh 12 akar 6 dibagi dengan ini ya, bisa kita kalikan. Ada tadi sifatnya 2 dikali 2 adalah 4. Sekarang rumah akarnya yang di dalam juga kita kalikan. 2 dikali 3 hasilnya adalah 6. 12 akar 6 dibagi dengan 4 akar 6. Sekarang yang pembaginya kita bagikan 12 bagi 4. Kemudian di rumah akar juga kita bagikan. 6 dibagi 6 adalah 1. 12 bagi 4 3. Akar 1 berapa? 1. Sehingga 3 dikali 1 hasilnya adalah 3. 2 akar 54 ditambah 4 akar 6. Kemudian dibagi dengan 4 akar 8 dikurang 3 akar 2. Akar 54 ini kita peroleh menjadi 9 dikali 6. Akar 9 3 dan akar 6 tetap akar 6 sehingga 2 dikali 3 akar 6. Ya, begitu juga dengan akar 8. Akar 8 ini berasal dari 4 kali 2. Akar 4 adalah 2, akar 2 bilangan akar ya, bentuk akar. Sehingga kita 2 dikali 3 akar 6 tambah 4 akar 6. Kemudian 4 dikali tadi akar 8 2 akar 2 dikurang dengan 3 akar 2 ya. Maka sekarang 2 dikali 3 6. 6 akar 6 tambah 4 akar 6. Kemudian 4 kali 2 8. 8 akar 2 kurang 3 akar 2. Sekarang kita tinggal menambahkan karena sudah sejenis sama-sama akar 6. 6 ditambah 4 hasilnya adalah 10. 8 dikurang 3 hasilnya adalah 5. Sehingga rumah akarnya juga dibagikan ya. Akar 6 dibagi dengan akar 2. Sehingga diperoleh 10 bagi 5 adalah 2. Akar 6 dibagi akar 2 hasilnya adalah 6/2. Menjadi 2 akar 3. Ya. Demikianlah videonya, pembelajaran dari contoh-contoh yang saya berikan. Semoga kamu bisa memahaminya. Nah, untuk melatih pemahamanmu, sekarang masuk kita, ayo kita berlatih. Ya, ayo kita berlatih. Soal nomor 1. Hasil dari 4 akar 6 dikali akar 3 adalah A 6 akar 2, B 6 akar 3, dan C 6 akar 6, D 12 akar 6. Soal nomor 2, hasil dari akar 108 bagi 6 adalah A 6 akar 2, B 4 akar 3, C 3 akar 2, D 2 akar 3. Soal nomor 3, hasil dari akar 48 ditambah 2 kali akar 27 dikurang akar 147 adalah A akar 3, B 3 akar 3, C 2 akar 3, D 4 akar 3. Soal nomor 4, hasil dari 21 akar 75 dibagi 3 akar 15 dikali 2 akar 5 dikurang 10 adalah A 60, B 50, C 40, D 30.
Yang kelima, hasil dari 2 akar 20 kali 5 akar 15 dikali 20 akar 3 adalah A 100 akar 3, B 120 akar 3, C 60 akar 3, D 80 akar 3. Oke, Bapak tunggu ya hasil jawaban kamu. Di bagian ayo kita berlatih. Nah, demikianlah video pembelajaran saya hari ini. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Sawagele, bujur, mauliate.